Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV, khususnya bagi Anda yang berada di Medan dan sekitarnya, kembali kita akan mengaji dan mengkaji, dan masih tetap kita akan melanjutkan pembahasan pada episode yang lalu tentang makna syahadat bersama narasumber kita Ustadz Latif Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Ustadz ya, kita dapat kesempatan untuk melanjutkan perbincangan kita. Nah Ustadz, seperti apa yang telah Ustadz jelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali kisah-kisah sahabat-sahabat Rasulullah yang sebelumnya gitu ya sangat menentang Islam, kemudian serta-merta setelah mengetahui kebenaran nilai-nilai luhur dalam Islam itu yang tertuang dalam Al-Quran, berbalik 180 derajat. Dan bahkan semangat itu tidak hanya sebatas mereka berislam, tetapi juga girohnya atau semangatnya juga sangat kuat untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang lain pada saat itu. Nah, ini suatu hal yang menarik, kenapa ternyata kekuatan syahadat ini sanggup merubah seseorang gitu. Padahal mungkin kita sendiri yang biasa sudah Islam sejak kecil gitu, terkadang masih merasa bahwa kok kayaknya kekuatan syahadat itu belum benar-benar powerful seperti sahabat-sahabat waktu itu. Nah, gimana ini Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus mereview dulu, saya pikir, di seputar penjelasan-penjelasan yang sudah pernah. Bahkan kemarin di episode yang lalu, saya menceritakan sedikit tentang prosesi masuk Islamnya Umar bin Khattab waktu itu. Jadi bagaimana Umar dikenal sebagai manusia yang paling dibenci, ya, salah satu yang paling dibenci para sahabat Rasulullah. Jadi tingkat kekurang ajaran beliau sewaktu beliau masih belum Islam itu sudah sampai pada tingkat di mana sahabat tidak berempati, tidak berdoa, tidak berpikir, bahkan merasa mustahil Umar ini akan masuk Islam. Pada titik seperti itu, kenapa? Karena sikap Umar yang demikian kerasnya terhadap orang-orang Muslim waktu itu, bukan hanya sekedar terhadap orang-orang yang seusia dengan dia, yang kalau bahasa kita bertumbuk pun dia rasanya selevel lah gitu, tapi kepada orang tua. Kepada nenek tua dia mau main pukul, main hantam dan sebagainya. Tapi ternyata ada proses perubahan yang menurut saya dalam analisa buku-buku sejarah yang dibaca itu, bahwa sebenarnya perubahan yang oke lah secara fisik terjadi seakan-akan revolusioner. Umar itu kok tiba-tiba bisa masuk Islam gitu. Tapi ternyata saya melihat itu tidak tiba-tiba. Umar itu mengalami perubahan dalam sistem perasaan dia. Jadi bagaimana beliau berinteraksi dengan sekian banyak peristiwa yang memang di waktu dia melakukan kekerasan terhadap umat Islam. Dan di peristiwa ini saya kira dalam melakukan penyiksaan, dalam membuat kekerasan, Umar sambil berpikir, apa sih yang dijanjikan Muhammad SAW? Duit tidak, kekayaan enggak, kekuasaan enggak. Tapi orang ini sedemikian istiqomahnya bertahan padahal sudah suku siksa habis-habisan. Padahal sudah kupukulin, padahal sudah berdarah-darah, tapi dia tidak mau keluar dari agamanya. Ini pasti ada sesuatu yang luar biasa yang diajarkan. Sampai detik itu Umar belum melihat satu ayat pun tentang Al-Quran. Umar belum pernah berinteraksi, Umar belum pernah membaca. Apa yang kemudian menyebabkan terjadi peralihan luar biasa adalah ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, yang menunjukkan betapa sebenarnya Umar radhiyallahu an adalah seorang yang cerdas gitu. Jadi dia memiliki kualitas berpikir yang cukup baik, yang sebenarnya tidak perlu banyak sekali memberikan penjelasan. Paparan Al-Quran yang sedemikian sederhana sudah bisa mengoyak-ngoyak atau menghancurkan kesombongan Umar untuk bertahan menjadi seorang kafir. Itulah yang kemudian secara fisik ketemu secara revolusioner, seakan-akan baru setelah itu sajalah Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan perubahannya terjadi luar biasa. Nah, titik perubahan inilah yang kemarin dalam beberapa episode sebelumnya saya ada mengingatkan dan mengatakan kepada kita apa yang dibenamkan Muhammad SAW, apa yang diajarkannya. Kalau tadi sudah sempat saya bilang, Umar sampai berpikir duit tidak, kekayaan tidak, popularitas tidak, jabatan juga enggak. Tapi kenapa mereka begitu istiqomahnya? Kenapa mereka begitu begitu ridhonya untuk mengalami proses yang sebenarnya tidak mengenakkan?
Nah, persoalannya sekarang menjadi muslim bukan sekedar mengalami proses tidak mengenakan. Ini juga perlu dipahamin. Karena kalau kita pulang kepada cerita sejarah, wah nggak ada enaknya dong. Untuk menunjukkan beriman yang baik kita harus disiksa, kita harus mengalami pengucilan, embargo dan macam-macam. Wah ini terus terang saya tidak siap. Nah, kenapa kita ambil penjelasan di awal ini? Karena proses pertumbuhan sedang terjadi waktu itu. Kalau kita bicara di masa enak, ya kita bicara di masa ketika Islam sudah membentuk peradaban dalam imperium-imperium yang ada. Bagaimana Islam pernah hidup, saya juga sudah ceritakan dalam episode yang lalu tentang Muhammad Al-Fatih, seorang raja muda yang memimpin kerajaan khilafah Turki Utsmani misalnya. Dan ini juga muncul, mereka tidak dalam situasi tertekan, tapi situasi ofensif, situasi menyerang. Dalam situasi menyerang, mereka tidak kehilangan komitmen syahadat mereka itu. Nah, jadi sampel-sampel ya memang tidak boleh sampel Bilal bin Rabah yang untuk menjadi muslim yang baik harus ditindas dulu gitu kan. Karena kalau orang begini ya udahlah kalian aja lah yang ambil Islam itu, kami enggak. Kenapa? Kami enggak mau untuk membuktikan keberislaman harus disiksa dulu. Kami tidak mau membuktikan keberislaman harus dicaci maki dulu. Dalam era modern ini kita bisa ambil dua sampel besar. Contoh kita ambil Palestina, lebih mengerucut lagi kepada Gaza. Di titik lain kita bisa ambil yang sekarang tengah menjadi perhatian dunia adalah Turki misalnya. Bagaimana Gaza mewakili aspirasi Islam tapi dia berada dalam posisi tertekan. Dan dia tidak kehilangan hamasah al-Islamiyah, semangat keberislaman. Dan Turki sekarang tengah membangun kejayaannya. Dia tengah berada pada situasi kepala tegak untuk kemudian bisa berbicara, melakukan tekanan kepada Israel, bisa duduk sama tinggi dengan Amerika dan bisa menyatakan statement-statement yang menunjukkan pada posisi hari ini suka tidak suka Turki memimpin sebagai pemimpin dunia Islam untuk kemudian berhadap-hadapan dengan budaya ataupun sistem pemerintahan yang di luar. Nah, tapi yang kita lihat adalah sebuah komitmen. Ya, komitmen apa? Komitmen batin yang terbangun dari syahadatain. Nah, yang menjadi persoalan, saya ingin menjelaskan ini karena supaya jangan rusak ini pemirsa dalam memikirkan ini, karena terus terang ketika kita bicara tentang ketertindasan kemarin Mas Agus sempat mengatakan wah ini rentan sekali untuk kemudian kita dilarikan, wah kalau begitu benar dong Islam punya potensi terorisme, radikalisme dan sebagainya. Padahal di mana radikal dan terorisnya ketika Bilal disiksa? Di mana radikal dan terorisnya dalam pendekatan politis yang kita maksudkan ketika Mus'ab bin atau ketika Khabbab bin Arad disiksa? Posisi kita malah mendapat tekanan waktu itu. Nah, radikal dan kemudian juga berada pada posisi yang tidak bisa diganggu adalah komitmen. Sebuah keyakinan yang untuk membeli membangun transaksi ini harga apapun akan mereka tidak peduli selama mereka telah menjual diri mereka kepada Allah dan mereka tidak akan ganti itu dengan yang lain walau mereka mengalami penyiksaan sekalipun. Ini yang ingin kita tampilkan ketika urgensi kedua. Nah, ini saya harus masuk langsung kemari. Urgensi kedua ketika kita berbicara tentang nilai pentingnya bersyahadat itu adalah syahadat sebagai asasul inqilabiyah. Dia merupakan titik atau muntolak perubahan. Dan jangan mengatakan bahwa titik perubahan ini terjadi karena syahadat ini menjadi semacam terminal, semacam makom, semacam titik persinggungan atau juga titik perseberangan. Seseorang bisa berjalan ke arah kanan atau seseorang bisa berjalan ke arah kiri setelah dia memahami syahadatain. Artinya proses untuk akhirnya membangun pilihan dalam hidup adalah ketika dia sudah berinteraksi dengan apa yang sebenarnya dikandung dan dimauin oleh kalimatut tauhid ini. Apa yang sebenarnya harus terjadi, apa yang sebenarnya diinginkan Allah, itu terjadi pada kita setelah kita mengucapkan komitmen tauhid ini. Nah, setelah sadar, setelah paham bahwa ternyata ini pondasi bangunan mau bangun puluhan tingkat. Ini pondasi luar biasa. Ini tidak akan mungkin bangun rumah gubuk. Ternyata si A sudah buat sekian apartemen murah. Ini kalau selesai apartemenku bakal tidak laku. Ini gimana caranya? Kita hancurkan ini. Kita ganggu ini.
kita ributin ini, agar proses pembangunan rumah ini, agar proses pembangunan gedung ini, bangunan ini tidak bisa terjadi. Inilah dari kelompok-kelompok yang setelah paham. Dia sudah dapat master plan, dia sudah dapat market, dia sudah dapat arah tujuan, target bangunan ini mau dibuat apa nantinya. Dia sudah ngerti itu. Ya. Ketika dia sudah ngerti, ada kelompok yang kemudian tertarik, oke, kalau gitu saya ikut tanam saham. Kalau begitu saya akan menjadi penghuni dalam rumah ini. Tapi yang tadi mereka sudah merasa dapat sesuatu yang dari luar, itulah yang kemudian akhirnya mereka menjadi pemberontak dan kemudian mengupayakan agar tidak lebih banyak lagi umat atau manusia yang menerima Islam sebagai agama. Ya. Saya itu kemarin sempat dalam episode yang lalu saya ada menceritakan tentang seseorang dari etnis tertentu yang ingin masuk Islam. Jadi dia bertemu dengan saya, berdialog panjang, lantas saya bilang, orang tuanya, khususnya ibunya tidak kasih dia masuk Islam. Sampai menangis, sampai segalanya. Terakhir, sebelum dia berbicara, saya mengatakan, sepertinya ibumu telah mengatakan bahwa, oke lah nak, kalau kau tidak suka dengan agama kita, kau boleh masuk kepada agama yang lain kecuali Islam. Itu kalimat saya. Lantas si anak ini bilang sama saya, benar, ibu saya telah mengatakan seperti itu. Jadi artinya, Islam telah menjadi common enemy, menjadi momok besar bagi semua sistem-sistem lain yang mereka sudah melihat ini bangunan mau diapain. Ini apa namanya, pondasi besar ini untuk menegakkan bangunan seperti apa. Sehingga ketika mereka tidak bisa mencegah seseorang, Nabi kan pernah dicobakan juga. Oke lah, kami tidak bisa cegah kau ya Muhammad. Baik, sekarang begini saja. Kita barter. 1 tahun kau beribadah sama kami, tahun berikutnya kami ikut samamu. Nanti habis itu kita akan kita akan resumekan. Kira-kira agama atau pendekatan ibadah siapa yang paling pas. Kalau ternyata memang agamamu yang lebih baik, kami ikut. Kalau ternyata agama kami yang lebih baik, kau harus ikut sama kami. Pertanyaannya, apakah tawaran ini disampaikan oleh orang Quraisy berangkat dari tidak tahunya mereka terhadap agama Islam? Saya jawab tidak. Mereka tahu betul Islam. Ya. Dan ini upaya kompromi, jalan kompromi ini diberikan hanya sekedar merem laju gerak dakwah yang dibuat oleh Rasulullah. Karena mereka sedang berpikir gimana caranya Nabi itu mulutnya berhenti dari berdakwah. Ya. Tidak usah menyebarkan Islam, tidak usah menyampaikan Islam kemanapun. Kenapa? Karena telah mengganggu. Di episode sebelumnya saya sudah menceritakan bagaimana upaya mereka memberikan argumentasi yang terkesan ilmiah. Bahwa agamamu telah merusak persatuan dan kesatuan kita. Ya. Kalau pakai bahasa Indonesianya kita buat ini bisa membahayakan NKRI. Ya. Nah, dengan posisi ini sudahlah, jangan terlalu militan lah. Sudah biasa-biasa sajalah. Oke lah Anda silahkan beragama, silahkan sholat, tapi jangan ajak orang sholat. Silahkan Anda puasa, tapi nggak perlulah mengajak orang puasa. Silakan Anda buat baik, silakan Anda tidak minum khamar, tapi jangan marah dong sama orang yang minum khamar. Silakan Anda tidak suka berzina, tidak suka melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi bukankah orang lain punya kebebasan untuk melakukan apa yang dia suka? Ya. Sudahlah, begini sajalah beragama. Nah, gitu. Ini sebentar saya potong sedikit ya Ustaz. Jadi sepertinya ada semacam kekhawatiran atau sesuatu yang merasa terancam ketika Islam itu akan muncul. Iya. Nah, ancaman ini sebenarnya kalau dilihat tidak hanya dari orang di luar Islam, ternyata orang Islam sendiri pun belum merasa terancam. Nah, sekarang kalau kita ambil dalam konteks misalkan kita hidup dalam kondisi bermasyarakat yang sekarang berbagai macam ada gitu ya. Nah, kan kekhawatiran yang menjadi salah satu kekhawatirannya adalah ketika misalkan Islam itu bangkit, maka banyak sekali tempat-tempat yang akan ditutup misalkan gitu ya. Ini adalah yang dianggap konsekuensi dari nilai syahadat yang memang sudah tertanam di tubuh seseorang. Misalkan bioskop kemudian jadi hilang, tempat hiburan juga menjadi hilang begitu. Nah, kekhawatiran inilah akhirnya yang menyebabkan orang, wah kalau begitu seperti mungkin Ustadz sampaikan dulu, akhirnya orang pun enggan untuk menjadi Islam yang takut untuk menjadi seorang Muslim. Nah, sebenarnya bagaimana sih menempatkan kondisi yang seperti ini? Apakah memang seperti apa sebenarnya gitu? Baik, yang bilang bioskop akan hilang siapa? Yang bilang seni, televisi dan semuanya itu akan ditutup siapa? Yang bilang sarana hiburan, karaoke dan sebagainya akan ditutup siapa? Kalau kita bicara Islam jangan bicara dari apa kata orang dong. Kita bicara Islam kita harus pulang, itu yang saya bilang dengan sumber ajaran. Ya. Kita harus, yuk Anda curiga
Anda ragu terhadap Islam, mari. Yuk kita duduk, ini kitab Al-Quran, ini kitab hadis, mari. Apa yang Anda ragukan dari Islam? Apa yang Anda khawatirkan dari Islam? Ya. Kalau Anda khawatir bahwa seni akan diberangus oleh Islam, baik, yuk kita duduk, kita bicarakan. Kita cari, benarkah Islam memberangus seni? Nah, ada satu tokoh di Indonesia, saya suka membaca buku-bukunya, pernah menuliskan tentang seperdebatan para ulama. Yang satu bilang seni itu musik itu haram, yang satu bilang musik itu boleh. Ya. Nah, jadi perdebatan ini berlangsung demikian alot. Nah, seorang kiai duduk dengan seperti ini, gitu. Nah, kiai yang duduk seperti ini adalah kiai yang bilang musik itu haram, begitu. Lagi tengah berdebat begitu panjang, terdengar suara musik dangdut dari luar. Ya. Si kiai yang bilang musik haram itu kakinya goyang, ngikutin irama musik dangdut tadi, gitu kan. Artinya ada sesuatu yang natural, sesuatu yang fitrah sebenarnya tidak bisa kita tolak. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, kata Allah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, fitratullah. Agama ini tidak berseberangan dengan fitrah. Agama ini adalah agama natural, agama yang tidak melakukan pemberontakan terhadap jati diri asli manusia. Islam tidak melarang pertemuan laki-laki dengan perempuan. Islam hanya buat kau bertemulah sebagaimana bertemunya manusia, jangan binatang, jangan setan. Islam memberikan koridor yang jelas. Ini ruang kemanusiaanmu, ini ruang yang menempatkanmu pada posisi kaum mulia. Nah, jadi kalau ada berseliweran pernyataan, wah bahaya kalau Islam diterapkan. Loh, sekarang yang dibayangkannya Islam itu apa? Kan tinggal itu dia. Dia bayangkan Islam itu apa? Dia membayangkan Islam itu sebuah peradaban di mana padang pasir banyak, atau di mana kursi-kursi tidak boleh dipakai, kita harus duduk di bawah. Dia bayangkan Islam itu sebagai di mana posisinya kita harus berjubah semua dan kemudian berjanggut panjang semua dengan ukuran yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau lebih maka dia sudah masuk ke wilayah bid'ah dan sebagainya. Apakah Islam dia bayangkan dalam posisi seperti ini? Apakah dia tidak bayangkan Islam harus hadir di sebuah kantor pemerintahan di desa, di mana seseorang datang ingin mengurus surat dan dia tidak bawa uang, tapi dia penting sekali surat ini harus dikeluarkan rekomendasinya oleh desa. Apa yang harus dibuat oleh pemerintah desa? Kenapa dia tidak memikirkan bahwa Islam menjangkau wilayah itu? Islam juga menjangkau wilayah di mana seorang kaya raya yang luar biasa kayanya ketika makan, dia tidak boleh berpikir bahwa kekayaannya 100% punya dia. Tapi ada 2,5%-nya, atau 5%-nya, atau 7,5%-nya, atau 10%-nya, atau 20%-nya, itu titipan Allah untuk orang susah. Sehingga kalau dia makan, dia harus memikirkan orang susah. Kenapa dia tidak berpikir bahwa juga Islam bicara tentang seorang susah yang tidak bisa membeli pengacara untuk diadili di sebuah pengadilan besar? Di mana di titik itulah Islam atau Islam mengingatkan adanya 3 model hakim yang memutuskan perkara. Kenapa dia tidak memikirkan bahwa Islam sebenarnya tengah menjembatani setiap ada kasus hukum yang harus keluar dari produk hukum itu adalah keadilan, bukan keberpihakan kepada sesuatu yang salah. Nah ini yang saya maksud tadi. Jadi nggak usahlah kita mendengar dari yang berseliweran di luar sana itu. Yang merasa terancam itu siapa, Pak? Ya, yang merasa terancam itu tadi saya bilang kan dengan ilustrasi saya, kita membangun sebuah gedung besar. Gedung besar ditanya, itu gedung mau buat untuk apa? Ini rencana untuk rumah singgah anak-anak terlantar. Ini rencana untuk rumah orang susah. Ini rencana juga ada juga yang kelas tinggi kita buat, kita bayar relatif murah lah. Ini orang dikeliling gedung besar ini udah buat apartemen-apartemen sewaan. Yang ada kadang dia mengeksploitasi, anak-anak susah dia kumpulin tapi kemudian dieksploitasi. Nah, ketika gedung ini dibangun, dia khawatir kalau siap ini penghasilan dia habis. Ini yang sebenarnya merasa terancam. Apakah kalau demikian halnya sebenarnya bicaranya kok seolah-olah jadi terancam dari sisi kehidupan ya? Ya, mereka tidak pernah berpikir ada kehidupan lain setelah dunia. Mereka berpikir ma'isyah, mereka berpikir tuntutan materi. Pernah sih Abu Jahal ditanya itu ketika sebelum perang Badar. Ini kita berdua nih Abu Jahal. Kau kan kenal betul sama Muhammad. Iya. Persoalannya sekarang, aku merasa dia itu orang baik. Cuma aku tanya sama kau, menurutmu, apakah kita perangi Muhammad sekarang karena memang dia itu tidak benar? Abu Jahal tengok kanan, tengok kiri dulu itu. Tengok ada orang enggak? Kau sama aku lebih kenal aku Muhammad ketimbang kau.
dari dia merah sampai sekarang, aku paham betul dia itu nggak pernah bohong. Kesentak ini orang nengok. Jadi maksudmu ajarannya benar? Ya benar. Lantas kenapa kita perangi dia sekarang? Cobalah bayangkan, klan dia sama klanku, keluarga dia dengan keluargaku, ngurus Ka'bah keluarga dia, ngasih minum orang haji keluarga dia, jadi kepala daerah di Mekah keluarga dia. Sekarang Nabi harus dia. Itu yang aku nggak bisa terima. Maunya Nabi itu entah Utbah, entah Syaibah, dia nggak bilang dia. Artinya ini persoalan gengsi. Kemarahan Abu Jahal terhadap Rasulullah adalah kemarahan di mana ada sebuah gengsi besar yang dia tahan dalam diri dia. Yang dia tidak mengatakan bahwa ajaran Nabi itu salah, tapi karena dia gengsi dan dia tidak mau Muhammad SAW dielu-elukan banyak orang, maka dia meng-create sebuah sistem untuk menyalah-nyalahkan ajaran ini. Untuk mengotori, untuk merusak, untuk menjauhkan. Dan bahkan orang-orang yang sudah di dalam ajaran ini dan sudah menerima ajaran ini, itu diupayakan untuk tidak konsisten dengan ajaran ini. Ya, berarti yang diancam itu adalah dari sisi materi, bukan dari sisi keyakinan kelompok lain gitu ya? Oh, bukan. Islam juga tidak mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan terhadap kelompok lain. Islam tidak bilang. Bahkan lihat begitu Nabi sampai di Madinah, Nabi membuat fakta perjanjian. Nabi terima tamu dari orang-orang pendeta Najran. Dia tidak diterima di rumah, tapi diterima di masjid. Ketika mereka mau misa gereja keluar, Nabi bilang jangan, ambil sudut masjid, kalian misa di sebelah sana. Masya Allah. Artinya posisinya bahwa kami akan mengayomi kalian dengan agama kalian. Dan kami tidak paksa, karena tidak mungkin kita memaksa fitrah orang. Ketika terjadi proses pemaksaan, maka akan terjadi penerimaan yang munafik. Itu yang kita harus khawatir. Cerita-cerita seperti inilah barangkali yang belum terungkap secara jernih. Sehingga kekhawatiran misalkan ketika Islam itu kemudian sekarang sudah mayoritas kan. Ketika dalam tanda petik berkuasa, seolah-olah akan menindas kelompok-kelompok ya baik dan keyakinan-keyakinan yang lain. Sementara cerita ketika Rasulullah memberikan izin untuk melakukan ibadah dan itu di masjid pula, ini kan tidak pernah, jarang sekali kita dengar. Enggak usah jauh-jauh, saya punya teman yang sudah sempat jalan-jalan ke salah satu negara bagian di Malaysia yang dikuasain oleh Islam di sana. Dia bercerita tentang bagaimana orang-orang Chinese di sana itu merasa mereka lebih suka di bawah kepemimpinan negara bagian ini, di bawah kepemimpinan partai ini. Kenapa? Karena kami merasa aman, kami merasa nyaman di sini. Tapi sudahlah, kita tidak usah bicara itu pada tingkat penerapan di titik kenegaraan. Tapi kita sedang membicarakan titik bagaimana Islam ini menjadi sebuah mindset yang la syak, tidak ada keraguan, la haraj, tidak ada keberatan dalam diri kita. Sehingga seorang kaya tidak boleh khawatir. Kalau saya Muslim, apakah kekayaan saya masih ada? Nah, dia akan khawatir. Yang sering kita bilang kan, ngapain takut dipanggil KPK kalau nggak salah? Nah, ngapain khawatir miskin kalau kemudian memang penghasilan diambil dari sumber yang benar? Dan malah Islam memberikan jalan supaya kau kaya dunia dan senang akhirat. Nah, silakan berupayalah. Dan saya sering mengatakan, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menyuruh kita untuk miskin. Tidak ada. Quran itu mengarahkan kita untuk memimpin dunia. Quran itu mengarahkan kita untuk bayar zakat, bukan terima zakat. Coba cari ayat yang menyuruh kita untuk terima zakat. Ya, baik. Baik Ustaz, subhanallah. Nah pemirsa, saya kira Anda masih penasaran ya, karena memang apa yang kita bicarakan ini memberikan inspirasi dan juga penggambaran dan pencerahan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa kita berislam ini akan memberikan suatu manfaat yang sangat luar biasa, dorongan yang sangat luar biasa, energi yang sangat luar biasa. Jadi janganlah pernah bersedih hati, janganlah pernah kita merasa bahwa kita ini orang yang terpojok, merasa yang tidak berkemampuan. Nah, dengan Islam semuanya akan memberikan manfaat, tidak hanya bagi umat Islam sendiri, tetapi juga seperti yang diceritakan oleh Ustadz tadi, bahwa orang di luar Islam pun selevelnya Abu Jahal pun mengakui bahwa Rasulullah dan ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar. Nah, tetapi kenapa kemudian ini dipertentangkan dan tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat? Nah, seperti contoh tadi yang dibicarakan, dan insya Allah akan kita sambung kembali gitu. Bagaimana kemudian kekuatan dari syahadat ini bisa merubah seseorang dan juga merubah lingkungan yang ada di sekitarnya. Terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.